Emma memeluk Hunter di teras rumahnya yang nyaman di pinggiran Boston. Sinar senja membelai bulu coklat anjing kesayangannya. Setiap malam mereka berdua duduk bersama, menikmati ketenangan lingkungan perumahan yang damai dan tentram. Namun Emma mulai memperhatikan Hunter sering menatap ke arah jendela dengan pandangan yang aneh dan gelisah. Tiba-tiba Hunter menggeram keras jam 3 pagi, membangunkan Emma dari tidur nyenyaknya dengan ketakutan. Emma terkejut melihat Hunter berdiri tegak di depan pintu, bulunya berdiri, seolah melindungi sesuatu yang sangat penting. Jangan lupa suka dan tinggalkan komentar untuk cerita selanjutnya. Emma Johnson, seorang perawat di Rumah Sakit Umum Boston, mulai merasa frustrasi dengan perilaku aneh Hunter yang terus berlanjut setiap malam. Sudah 2 minggu berturut-turut, anjing German Shepherd berusia 5 tahun itu selalu menggeram tepat jam 3 pagi. Emma yang harus bekerja shift pagi merasa kelelahan karena tidurnya terus terganggu. Keesokan harinya, Emma berkonsultasi dengan dokter hewan, Dr. Sarah Martinez, di klinik hewan terdekat. Mungkin Hunter mengalami stres atau ada gangguan kesehatan tertentu, kata Dr. Martinez sambil memeriksa Hunter dengan teliti. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan Hunter dalam kondisi fisik yang sangat sehat dan normal. Emma mulai mencatat pola perilaku Hunter dalam buku harian kecilnya. Setiap malam, tepat jam 3 pagi, Hunter akan bangun dari tempat tidurnya, berjalan ke ruang tamu, lalu menggeram ke arah pintu depan selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, Hunter akan kembali tidur dengan tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Tetangga sebelah, Mrs. Patterson, mengeluh kepada Emma tentang gonggongan Hunter yang mengganggu tidur mereka. Emma sayang, aku tahu kamu menyayangi Hunter, tapi kami juga perlu istirahat yang cukup. Keluh wanita berusia 60 tahun itu dengan nada yang mulai kesal dan tidak sabar. Emma merasa semakin tertekan karena tidak hanya dirinya yang terganggu, tetapi juga tetangga-tetangganya mulai mengeluh. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Hunter? Kenapa dia tiba-tiba berubah seperti ini? Rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya karena merasa gagal sebagai pemilik yang baik. Suatu malam, Emma memutuskan untuk mengikuti Hunter saat anjing itu bangun jam 3 pagi. Dengan hati-hati, Emma mengintip dari balik dinding sambil mengamati setiap gerakan Hunter. Anjing itu berjalan dengan sangat hati-hati, seolah tidak ingin membangunkan Emma, lalu berhenti tepat di depan pintu depan. Emma memperhatikan Hunter tidak menggeram ke arah luar, melainkan tampak seperti sedang menjaga sesuatu dengan sangat serius. Postur tubuhnya tegak, telinga berdiri, dan matanya fokus menatap ke satu arah tertentu. Apa yang sebenarnya dilindungi Hunter? Bisik Emma dalam hati sambil mencoba memahami perilaku anjingnya. Keesokan harinya, Emma menceritakan pengamatannya kepada sahabat baiknya, Jessica, saat mereka makan siang bersama di kafe dekat rumah sakit. Jess, aku mulai berpikir Hunter tidak sedang marah atau stres. Sepertinya dia sedang melindungi sesuatu, kata Emma sambil mengaduk kopinya dengan gelisah. Jessica menyarankan Emma untuk memasang kamera keamanan di rumah. Kenapa tidak kamu pasang kamera tersembunyi? Setidaknya kamu bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi tanpa mengganggu Hunter. Saran Jessica sambil menyodorkan nomor toko elektronik langganannya yang terpercaya. Emma merasa ragu-ragu dengan saran Jessica. Dalam hatinya bergulat pemikiran tentang apakah memasang kamera tersembunyi untuk mengawasi hewan peliharaan sendiri adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Apakah aku terlalu berlebihan? Atau memang ini langkah yang diperlukan untuk memahami Hunter? Tanyanya pada diri sendiri. Setelah berpikir panjang, Emma akhirnya memutuskan untuk membeli kamera keamanan kecil yang bisa diaktifkan dengan sensor gerak. Dia memasang kamera tersebut di sudut ruang tamu, tersembunyi di balik tanaman hias, dengan sudut pandang yang sempurna untuk mengamati area tempat Hunter biasa berdiri setiap malam. Malam pertama setelah kamera terpasang, Emma merasa nervous dan tidak bisa tidur dengan tenang. Jam 3 pagi tiba, Hunter bangun seperti biasa dan melakukan rutinitas yang sama. Emma menahan diri untuk tidak mengikuti, membiarkan kamera merekam semua yang terjadi dengan jernih dan detail. Keesokan paginya, Emma dengan hati berdebar-debar membuka rekaman kamera di laptopnya. Yang dia lihat membuat jantungnya berdegup kencang. Hunter memang berdiri di depan pintu, tetapi tidak sendirian. Ada sosok kecil yang bergerak di dekatnya. Sosok yang selama ini tidak pernah Emma sadari keberadaannya. Emma mempost video dan memperbesar gambar. Matanya terbuka lebar ketika melihat seekor kucing kecil berwarna putih abu-abu yang tampak sangat kurus dan lemah bersembunyi di balik tanaman pot di teras depan. Kucing itu tampak ketakutan dan kedinginan.
mencari perlindungan dari cuaca malam yang dingin dan angin kencang. "Ya Tuhan!" bisik Emma sambil menutup mulutnya dengan tangan. Ternyata selama ini Hunter tidak menggeram karena marah atau terganggu, melainkan sedang menjaga dan melindungi kucing kecil yang tersesat itu. Emma merasa hatinya mencair melihat kebaikan hati Hunter yang selama ini tidak pernah dia ketahui dan pahami. Emma segera berlari ke teras depan dan menemukan kucing kecil itu masih bersembunyi di sana, gemetar kedinginan. Dengan lembut, Emma mengangkat kucing itu dan membawanya masuk ke rumah. Hunter mengikuti dengan ekor bergoyang, tampak senang karena akhirnya Emma mengetahui rahasianya yang telah dia jaga selama ini dengan setia. Emma memberikan susu hangat dan makanan kucing kepada si kucing kecil yang kemudian dia beri nama Whiskers. Kucing itu makan dengan rakus, menunjukkan betapa lapar dan haus dia selama ini. Hunter duduk di samping Emma, mengawasi Whiskers dengan penuh perhatian, seolah bangga telah berhasil membawa bantuan untuk temannya yang membutuhkan. Dalam hatinya, Emma merasa sangat menyesal telah salah paham dengan Hunter selama ini. "Maafkan aku, Hunter. Aku tidak tahu kamu sedang melakukan hal yang sangat mulia," bisiknya sambil mengelus kepala Hunter dengan penuh kasih sayang. Air mata mulai menggenang di sudut matanya karena terharu dengan kebaikan anjingnya. Emma memutuskan untuk membawa Whiskers ke dokter hewan untuk pemeriksaan kesehatan lengkap. Dr. Martinez terkejut mendengar cerita Emma tentang perilaku Hunter. Ini menunjukkan betapa empati dan naluri pelindung Hunter sangat kuat. "Dia adalah anjing yang luar biasa," kata Dr. Martinez sambil tersenyum kagum. Hasil pemeriksaan menunjukkan Whiskers adalah kucing betina berusia sekitar 3 bulan yang dalam kondisi kurang gizi tetapi sehat. Dr. Martinez memberikan vitamin dan makanan khusus untuk kucing muda. "Whiskers beruntung memiliki Hunter sebagai pelindungnya," kata dokter sambil mengamati interaksi manis antara Hunter dan Whiskers. Emma memutuskan untuk mengadopsi Whiskers secara resmi. Dia menghubungi shelter hewan setempat untuk memastikan tidak ada yang melaporkan kehilangan kucing dengan ciri-ciri Whiskers. Setelah dipastikan tidak ada laporan, Emma mengurus surat-surat adopsi dengan hati yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur atas kejadian yang mengubah hidupnya. Malam pertama Whiskers tinggal di rumah, Emma mengamati bagaimana Hunter dengan lembut mengajari kucing kecil itu tempat makan, tempat tidur, dan tempat bermain. Hunter tampak seperti kakak yang melindungi adiknya dengan penuh kesabaran dan kelembutan yang mengharukan hati Emma. Emma membagikan cerita ini di media sosial dengan foto Hunter dan Whiskers. "Anjingku adalah pahlawan yang selama ini aku salah pahami," tulisnya di berbagai platform media sosial. Unggahan itu mendapat ribuan suka dan komentar dari teman-teman yang terharu dengan cerita kebaikan Hunter yang luar biasa. Cerita Emma viral di media sosial lokal dan mendapat perhatian stasiun berita Boston. Reporter datang ke rumahnya untuk meliput kisah mengharukan tentang Hunter yang menyelamatkan Whiskers. Emma dengan bangga menceritakan bagaimana dia awalnya salah paham dengan perilaku Hunter yang sebenarnya sangat mulia. Dalam wawancara televisi, Emma berkata, "Hunter mengajarkan aku bahwa terkadang yang kita anggap mengganggu sebenarnya adalah tindakan kebaikan yang tidak kita pahami. Dia menunjukkan arti sesungguhnya dari kesetiaan dan kasih sayang tanpa pamrih." Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya saat bercerita. Tetangga-tetangga yang sebelumnya mengeluh kini meminta maaf kepada Emma. Mrs. Patterson bahkan datang dengan membawa hadiah mainan untuk Hunter dan Whiskers. "Aku merasa malu telah mengeluh tentang Hunter. Ternyata dia sedang melakukan hal yang sangat mulia," kata Mrs. Patterson sambil mengelus Hunter dengan penuh rasa hormat. Emma mulai memperhatikan perubahan positif di lingkungannya. Tetangga-tetangga mulai lebih peduli dengan hewan-hewan terlantar di sekitar perumahan. Beberapa keluarga bahkan mulai menyediakan tempat makan dan minum untuk kucing-kucing liar yang berkeliaran di area mereka. Dr. Martinez menghubungi Emma untuk menawarkan kerjasama dalam program penyelamatan hewan. "Emma, dengan pengalaman MU dan kepedulian Hunter, kamu bisa membantu kami dalam program adopsi hewan terlantar," kata Dr. Martinez dengan antusias. Emma merasa terhormat mendapat tawaran untuk berkontribusi lebih besar. Emma bergabung dengan komunitas penyelamat hewan Boston dan mulai aktif membantu hewan-hewan yang membutuhkan. Hunter menjadi semacam anjing terapi yang membantu hewan-hewan trauma merasa lebih tenang dan aman. Kehadiran Hunter memberikan kenyamanan yang luar biasa bagi hewan-hewan yang diselamatkan. Setiap minggu, Emma dan Hunter mengunjungi shelter untuk membantu proses sosialisasi hewan-hewan yang akan diadopsi. Hunter dengan sabar berinteraksi dengan kucing-kucing dan anjing-anjing lain, membantu mereka merasa lebih percaya diri dan siap untuk bertemu keluarga baru yang akan mengadopsi mereka.
Whiskers tumbuh menjadi kucing yang sehat dan ceria. Dia dan Hunter menjadi sahabat yang tak terpisahkan, bermain bersama setiap hari dan tidur berdampingan setiap malam. Emma sering mengamati mereka dengan senyum bahagia, bersyukur atas takdir yang mempertemukan mereka dalam keadaan yang tidak terduga. Emma menulis catatan daring tentang pengalamannya dan tips merawat hewan peliharaan. Catatan daring tersebut menjadi populer di kalangan pecinta hewan di Boston dan sekitarnya. Banyak pembaca yang terinspirasi untuk mengadopsi hewan terlantar atau memberikan bantuan kepada penampungan hewan di daerah mereka. Suatu hari, Emma menerima telepon dari produser acara televisi nasional yang ingin menampilkan kisah Hunter dan Whiskers. Cerita kalian menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli dengan hewan-hewan yang membutuhkan bantuan, kata produser tersebut. Emma merasa bangga Hunter mendapat pengakuan yang layak. Dalam persiapan acara televisi nasional, Emma melatih Hunter dan Whiskers untuk tampil di depan kamera. Hunter tampak sangat tenang dan natural, seolah dia memahami pentingnya misi mereka untuk menginspirasi lebih banyak orang peduli dengan nasib hewan-hewan terlantar di seluruh Amerika. Penampilan Emma, Hunter, dan Whiskers di acara televisi nasional mendapat respon yang luar biasa positif. Tanda pagar, Hunter Sang Pahlawan, menjadi populer di media sosial, dan banyak orang mulai berbagi cerita tentang hewan peliharaan mereka yang juga melakukan tindakan heroik. Emma merasa bahagia melihat dampak positif dari cerita mereka. Emma menerima ratusan surel dari pemirsa yang terinspirasi untuk mengadopsi hewan atau menjadi sukarelawan di penampungan hewan. Beberapa penampungan melaporkan peningkatan adopsi hingga 3 kali lipat setelah cerita Hunter disiarkan. Emma merasa bangga bahwa Hunter tidak hanya menyelamatkan Whiskers, tetapi juga menginspirasi penyelamatan banyak hewan lainnya. Wali Kota Boston mengundang Emma dan Hunter untuk menghadiri acara peluncuran program Boston Pet Heroes, yang bertujuan menghargai hewan-hewan peliharaan yang melakukan tindakan heroik. Hunter akan menjadi duta pertama program tersebut, mewakili semua hewan peliharaan yang memiliki jiwa pahlawan. Dalam pidatonya di Balai Kota, Emma berkata, "Hunter mengajarkan kita bahwa kepahlawanan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang pahlawan adalah sosok yang diam-diam melindungi yang lemah tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan." Audiens memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Hunter. Emma dan Hunter mulai mengunjungi sekolah-sekolah untuk program edukasi tentang kepedulian terhadap hewan. Anak-anak sangat antusias bertemu Hunter dan mendengar ceritanya. Banyak anak yang kemudian meminta orang tua mereka untuk mengadopsi hewan peliharaan atau membantu hewan-hewan di sekitar rumah mereka. Program Pahlawan Hunter diluncurkan di media sosial, mengajak orang-orang untuk berbagi cerita tentang hewan peliharaan mereka yang melakukan tindakan baik. Ratusan cerita menginspirasi dibagikan setiap hari, menciptakan komunitas global yang peduli dengan kesejahteraan hewan dan mengapresiasi kebaikan mereka. Emma mendapat tawaran untuk menulis buku tentang pengalamannya dengan Hunter. Penerbit besar tertarik dengan cerita yang menggabungkan misteri, drama emosional, dan pesan moral yang kuat. Emma merasa terhormat bisa menyebarkan pesan tentang empati dan pemahaman melalui buku yang akan diterbitkan. Dalam proses penulisan buku, Emma sering merefleksikan bagaimana kesalahpahaman awal dengan Hunter mengajarkannya untuk tidak terburu-buru menilai situasi. Terkadang yang kita anggap masalah sebenarnya adalah solusi yang sedang bekerja, tulisnya dalam salah satu bab yang paling emosional. Hunter mendapat pengakuan dari Klub Anjing Amerika sebagai Anjing Pahlawan tahun ini, kategori terapi dan penyelamatan. Upacara penghargaan diadakan di New York, dihadiri ratusan pecinta anjing dari seluruh Amerika. Emma bangga melihat Hunter mendapat tepuk tangan berdiri dari hadirin yang terharu. Whiskers, yang kini sudah dewasa dan cantik, juga mendapat sertifikat sebagai kucing penyintas dari Asosiasi Kucing Amerika. Dia menjadi simbol harapan bagi kucing-kucing terlantar lainnya. Emma sering berkata bahwa Whiskers adalah bukti nyata bahwa setiap nyawa berharga dan layak diselamatkan. Setahun setelah kejadian awal, Emma mengadakan pesta syukur di halaman belakang rumahnya. Tetangga-tetangga, teman-teman dari shelter, Dr. Martinez, dan semua orang yang terlibat dalam perjalanan mereka hadir merayakan transformasi yang luar biasa. Hunter dan Whiskers menjadi pusat perhatian yang bahagia. Jangan lupa suka dan berlangganan untuk cerita menginspirasi lainnya. Emma memutuskan untuk mengubah bagian depan rumahnya menjadi Hunter S Corner, sebuah area kecil dengan bangku dan papan informasi tentang adopsi hewan terlantar. Setiap hari, orang-orang berhenti untuk membaca informasi dan beberapa di antaranya tertarik untuk mengadopsi hewan dari shelter yang bekerja sama dengan Emma.
Dr. Martinez mengusulkan Emma untuk membuka klinik kecil di rumahnya yang didedikasikan untuk hewan-hewan terlantar yang membutuhkan perawatan darurat. Emma, dengan dukungan Hunter yang setia, mulai menyiapkan ruang khusus di garasi yang direnovasi menjadi klinik mini yang lengkap dan steril. Program pelatihan, Hunter Method, dikembangkan untuk mengajarkan anjing-anjing rescue bagaimana membantu hewan lain yang trauma atau ketakutan. Hunter menjadi instruktur utama, menggunakan pendekatan lembut dan penuh kesabaran yang telah dia tunjukkan kepada Whiskers sejak awal pertemuan mereka. Emma mulai menerima kasus-kasus hewan terlantar yang lebih kompleks dari berbagai daerah di Massachusetts. Setiap hewan yang datang mendapat perhatian khusus dari Hunter, yang tampaknya memiliki kemampuan alami untuk menenangkan hewan-hewan yang trauma dan memberikan mereka rasa aman yang dibutuhkan. Whiskers mengembangkan kemampuan unik untuk mendeteksi hewan-hewan sakit atau terluka. Dia sering menunjukkan kepada Emma dan Hunter lokasi hewan yang membutuhkan bantuan dengan cara yang hampir tidak bisa dipercaya. Emma mulai menganggap Whiskers sebagai radar hewan yang sangat akurat dan dapat diandalkan. Program beasiswa, Dana Hunter, diluncurkan untuk membantu keluarga kurang mampu yang ingin mengadopsi hewan peliharaan tetapi terkendala biaya perawatan. Dana beasiswa ini didapat dari donasi masyarakat yang terinspirasi cerita Hunter, serta hasil penjualan barang dagangan dengan gambar Hunter dan Whiskers. Emma diminta berbicara di konferensi kedokteran hewan internasional tentang terapi hewan dengan hewan. Hunter membuktikan bahwa hewan dapat menjadi terapis terbaik untuk sesamanya, kata Emma dalam presentasinya yang mendapat apresiasi tinggi dari para dokter hewan dari berbagai negara di seluruh dunia. Sebuah dokumenter tentang perjalanan Hunter dari anjing pengganggu menjadi anjing pahlawan mulai diproduksi oleh stasiun televisi internasional. Kru film mengikuti keseharian Emma, Hunter, dan Whiskers selama 3 bulan untuk menangkap momen-momen autentik dalam misi penyelamatan hewan mereka. Emma menerima surat dari seorang anak berusia 10 tahun di California yang mengatakan bahwa cerita Hunter menginspirasinya untuk membujuk orang tuanya mengadopsi kucing dari shelter. Hunter mengajarkan aku bahwa membantu hewan adalah hal yang sangat penting. Tulis anak itu dengan tulisan tangan yang rapi. Hunter mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan, tetapi semangatnya untuk membantu hewan lain tidak pernah surut. Emma sering mengamatinya bermain dengan anak-anak anjing dan kucing di shelter dengan kelembutan yang sama seperti saat pertama kali bertemu Whiskers. Dedikasi Hunter menjadi inspirasi bagi semua yang mengenalnya. Emma memutuskan untuk membuat yayasan resmi bernama Yayasan Hunter Whiskers, yang fokus pada penyelamatan, rehabilitasi, dan adopsi hewan terlantar. Yayasan ini bekerja sama dengan lebih dari 50 penampungan hewan di seluruh New England, menciptakan jaringan penyelamatan yang sangat efektif dan terorganisir. Program Penjaga Tengah Malam diluncurkan, terinspirasi dari kebiasaan Hunter menjaga Whiskers tengah malam. Program ini melatih sukarelawan untuk patroli malam mencari hewan-hewan yang membutuhkan bantuan. Banyak hewan berhasil diselamatkan berkat program inovatif yang terinspirasi dari dedikasi Hunter. Emma dan Hunter diundang ke Gedung Putih untuk bertemu dengan First Lady dalam acara kampanye kesejahteraan hewan nasional. Hunter tampak tenang dan percaya diri, seolah memahami pentingnya misi mereka dalam skala yang lebih besar. Emma merasa bangga Hunter mendapat pengakuan setinggi ini. Buku Emma berjudul Penjaga Tengah Malam, Kisah Cinta Antar Spesies, menjadi buku terlaris dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Royalti dari buku tersebut sepenuhnya disumbangkan untuk penampungan hewan di seluruh dunia, melanjutkan misi Hunter untuk membantu sebanyak mungkin hewan yang membutuhkan. Hunter mendapat diagnosis artritis ringan dari Dr. Martinez, tetapi dia tetap bersemangat melakukan tugasnya membantu hewan lain. Emma mulai mengadaptasi program-program mereka agar Hunter tidak terlalu lelah, tetapi tetap bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuan fisiknya yang mulai menurun. Whiskers, yang kini sudah menjadi kucing dewasa yang anggun, mulai membantu melatih kucing-kucing muda di penampungan. Dia mengajarkan mereka cara berinteraksi dengan manusia dan hewan lain dengan kepercayaan diri yang dia pelajari dari Hunter. Siklus kebaikan terus berlanjut melalui generasi selanjutnya. Emma menerima penghargaan Humanitarian of the Year dari American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Dalam pidato penerimaan penghargaan, Emma berkata, "Semua ini dimulai dari kesalahpahaman saya terhadap Hunter. Dia mengajarkan saya bahwa cinta sejati sering datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan." Program pertukaran internasional dimulai, di mana metode Hunter Method diajarkan ke shelter-shelter di berbagai negara. Emma dan Hunter mengunjungi Kanada, Inggris,
dan Australia untuk berbagi pengalaman mereka. Di setiap negara, mereka meninggalkan jejak inspirasi yang mengubah cara penanganan hewan terlantar. Emma memutuskan untuk mengurangi jam kerjanya sebagai perawat untuk fokus sepenuhnya pada misi penyelamatan hewan. Rumah sakit tempat dia bekerja sangat mendukung keputusannya dan bahkan menjadi sponsor untuk beberapa program foundation yang dipimpin Emma, Hunter, dan tim mereka. Hunter merayakan ulang tahun ke-10-nya dengan pesta besar di Boston Common. Ratusan hewan peliharaan dan pemiliknya hadir merayakan anjing yang telah mengubah persepsi banyak orang tentang empati dan kebaikan. Media massa lokal dan nasional meliput perayaan yang mengharukan ini. Emma mulai menulis buku kedua yang berfokus pada kisah-kisah hewan lain yang terinspirasi oleh Hunter. Dia mengumpulkan ratusan cerita dari seluruh dunia tentang hewan-hewan yang menunjukkan empati dan kepahlawanan seperti Hunter. Setiap cerita membuktikan bahwa kebaikan adalah bahasa universal. Program Beasiswa Warisan Hunter didirikan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa kedokteran hewan yang berdedikasi untuk bekerja di penampungan atau organisasi penyelamatan hewan. Program ini memastikan bahwa misi Hunter akan dilanjutkan oleh generasi dokter hewan yang peduli dan berkomitmen. Emma dan Hunter mulai mengunjungi hospice dan rumah sakit anak-anak sebagai tim terapi hewan. Hunter menunjukkan kelembutan yang luar biasa kepada anak-anak yang sakit, memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam masa-masa sulit mereka. Kehadiran Hunter membawa senyuman di wajah-wajah yang menderita. Whiskers melahirkan anak kucing pertamanya, dan Emma memutuskan untuk melatih mereka mengikuti jejak ibu dan paman Hunter. Anak-anak kucing ini akan menjadi generasi baru, kucing terapi, yang akan melanjutkan misi kebaikan yang dimulai oleh Hunter bertahun-tahun yang lalu. Emma menerima undangan untuk menjadi duta besar global untuk Organisasi Kesejahteraan Hewan PBB. Peran ini memungkinkannya dan Hunter untuk mempengaruhi kebijakan kesejahteraan hewan di tingkat internasional. Emma merasa terhormat bisa mewakili suara hewan-hewan yang tidak bisa berbicara untuk diri mereka sendiri. Hunter mulai menunjukkan tanda-tanda lelah yang lebih sering, tetapi matanya masih berbinar setiap kali melihat hewan yang membutuhkan bantuan. Emma mulai mempersiapkan program transisi untuk memastikan misi mereka akan berlanjut bahkan ketika Hunter tidak lagi bisa aktif secara fisik. Program Hunter Muda diluncurkan untuk melatih anjing-anjing muda mengikuti jejak Hunter. Setiap anjing yang lulus program ini akan ditempatkan di penampungan yang berbeda untuk melanjutkan misi membantu hewan-hewan trauma dan ketakutan. Hunter sendiri yang mengawasi proses seleksi dan pelatihan dengan mata yang tajam. Emma memutuskan untuk menulis surat wasiat khusus untuk memastikan yayasan dan semua program yang mereka bangun akan terus berlanjut. Dia juga mendirikan dana amanah yang akan menjamin operasional penampungan dan program-program penyelamatan selama puluhan tahun ke depan, memastikan warisan Hunter akan abadi. Hunter dianugerahi medali kehormatan dari Organisasi Anjing Pekerja Internasional, menjadi anjing pertama yang mendapat pengakuan atas kontribusinya dalam bidang terapi dan penyelamatan hewan. Upacara penganugerahan dihadiri perwakilan dari 50 negara, menunjukkan dampak global dari dedikasi Hunter. Emma dan Hunter mengunjungi shelter tempat Whiskers seharusnya dibawa jika Hunter tidak menemukannya terlebih dahulu. Ironisnya, shelter tersebut kini menjadi salah satu partner terbaik foundation mereka. Direktur shelter berkata, Hunter tidak hanya menyelamatkan Whiskers, tetapi juga menyelamatkan misi kami. Program Pantauan Hunter dikembangkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu mengidentifikasi hewan-hewan terlantar melalui kamera keamanan kota. Sistem ini terinspirasi dari kebiasaan Hunter yang selalu waspada dan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Teknologi ini telah membantu menyelamatkan ratusan hewan di berbagai kota. Emma menerima kabar bahwa film dokumenter tentang perjalanan mereka akan ditayangkan di Festival Film Cannes. Film tersebut berjudul Penjaga dalam Kegelapan, dan menceritakan transformasi Hunter dari anjing yang mengganggu menjadi pahlawan global. Emma merasa bangga cerita mereka akan menginspirasi penonton internasional. Hunter merayakan ulang tahun ke-11 dengan acara yang lebih tenang, dikelilingi keluarga kecil mereka dan hewan-hewan rescue yang telah dia bantu selama bertahun-tahun. Emma mengamati dengan mata berkaca-kaca bagaimana semua hewan itu berkumpul di sekitar Hunter, seolah memberikan penghormatan kepada mentor mereka. Emma mulai mempersiapkan program Misi Terakhir Hunter, sebuah kampanye global untuk mengadopsi 1 juta hewan terlantar dalam 1 tahun. Ini akan menjadi pencapaian terakhir yang ingin Emma dan Hunter raih bersama, memastikan bahwa warisan Hunter akan diingat melalui jutaan nyawa yang terselamatkan. Hunter masih mengunjungi shelter setiap minggu, meskipun dengan intensitas yang berkurang.
Emma memperhatikan bagaimana semua hewan di shelter langsung tenang ketika Hunter datang. Kehadirannya memberikan aura damai yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi bisa dirasakan oleh semua makhluk hidup. Program Metode Hunter kini diajarkan di sekolah kedokteran hewan di seluruh dunia sebagai mata kuliah wajib tentang terapi hewan dengan hewan. Emma merasa bangga bahwa metode yang dikembangkan Hunter secara naluriah kini menjadi standar akademis dalam pendidikan kedokteran hewan modern. Emma dan Hunter menerima undangan khusus untuk menghadiri konferensi kesejahteraan hewan di Jenewa, Swiss. Mereka akan menjadi pembicara utama dalam diskusi tentang peran hewan dalam terapi dan rehabilitasi. Hunter akan menjadi anjing pertama yang berbicara, melalui Emma, di forum PBB. Whiskers, yang kini menjadi ibu dari 5 anak kucing yang sehat, mengajarkan anak-anaknya untuk meniru kebaikan Hunter. Emma sering mengamati bagaimana Whiskers menceritakan, dalam bahasa hewan, kepada anak-anaknya tentang Hunter yang menyelamatkannya. Siklus kebaikan terus berlanjut melalui generasi baru. Emma memutuskan untuk mengadakan Hari Apresiasi Hunter, setiap tanggal di mana dia pertama kali memasang kamera dan menemukan kebenaran tentang perilaku Hunter. Hari tersebut dirayakan di seluruh dunia oleh komunitas pecinta hewan sebagai hari untuk menghargai kebaikan tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Hunter mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk beristirahat, tetapi matanya masih tajam mengawasi setiap sudut rumah untuk memastikan semua hewan di sekitarnya aman dan bahagia. Emma merasa hatinya hangat melihat dedikasi Hunter yang tidak pernah surut meskipun usia sudah senja. Program Putaran Terakhir Hunter dimulai, di mana Hunter mengunjungi semua penampungan yang pernah dia bantu untuk memberikan berkah terakhir. Di setiap penampungan, Hunter disambut dengan penghormatan yang luar biasa. Emma melihat bagaimana warisan Hunter telah mengubah cara dunia memandang hewan dan empati. Emma menulis surat terakhir untuk Hunter, meskipun anjing itu tidak bisa membacanya. Dalam surat tersebut, Emma mengungkapkan terima kasih atas semua pelajaran tentang cinta tanpa syarat, pengorbanan diam, dan kebaikan yang tidak mengharapkan balasan. Air mata mengalir saat Emma menulis setiap kata dengan penuh cinta. Hunter menghabiskan hari-hari terakhirnya dikelilingi oleh semua hewan yang pernah dia selamatkan dan bantu. Emma mengatur agar semua hewan tersebut bisa mengunjungi Hunter untuk memberikan perpisahan yang layak. Setiap hewan tampak memahami bahwa mereka sedang memberikan penghormatan terakhir kepada pahlawan mereka. Di hari terakhirnya, Hunter berbaring dengan tenang di tempat yang sama di mana dia dulu berjaga untuk Whiskers. Emma duduk di sampingnya, memegang kepalanya dengan lembut. Whiskers dan semua anak kucing berkumpul di sekitar mereka, menciptakan lingkaran cinta yang menghangatkan saat-saat terakhir Hunter. Emma berbisik kepada Hunter, "Terima kasih telah mengajarkan aku arti sesungguhnya dari cinta dan pengorbanan. Kamu tidak hanya menyelamatkan Whiskers, tetapi juga menyelamatkan jutaan hewan lainnya melalui inspirasi yang kamu berikan." Hunter menutup matanya dengan damai, seolah memahami bahwa misinya telah selesai. Pemakaman Hunter dihadiri ribuan orang dari seluruh dunia yang pernah terinspirasi oleh ceritanya. Emma memberikan pidato terakhir. Hunter membuktikan bahwa kepahlawanan sejati adalah melindungi mereka yang tidak bisa melindungi diri sendiri, tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan. Dia adalah definisi sejati dari cinta tanpa syarat. Memorial Hunter didirikan di Boston Common, tempat dia sering bermain dengan Whiskers dan hewan-hewan penyelamatan lainnya. Patung perunggu Hunter dalam posisi melindungi seekor kucing kecil menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi semua yang melihatnya. Prasasti di bawah patung bertuliskan, "Penjaga yang mencintai dalam diam." Yayasan Hunter Whiskers terus berkembang dan telah menyelamatkan lebih dari 5 juta hewan di seluruh dunia. Emma, yang kini sudah berusia senja, masih aktif memimpin yayasan dengan bantuan tim yang luar biasa. Whiskers, meskipun sudah tua, masih mengunjungi penampungan untuk memberikan terapi kepada hewan-hewan yang trauma. Emma menulis buku terakhirnya berjudul, "Selamanya di Hati Kami, Warisan Hunter Sang Penjaga." Buku ini menceritakan bagaimana satu momen kesalahpahaman bisa mengubah dunia ketika ditanggapi dengan hati terbuka dan keinginan untuk memahami. Semua royalti buku disumbangkan untuk melanjutkan misi Hunter. Setiap malam, Emma masih duduk di teras tempat Hunter dulu berjaga. Whiskers, yang kini sudah sangat tua, menemaninya sambil melihat langit berbintang. Emma berbisik, "Hunter, dimanapun kamu berada, terima kasih telah mengajarkan dunia bahwa cinta sejati adalah melindungi dalam diam dan memberikan tanpa mengharapkan balasan. Jangan lupa suka, komentar, bagikan,
dan berlangganan channel Cerita dari Balik Mata. Untuk cerita menginspirasi lainnya, chat Kontrol Sonnet 4.